got so. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di Bincang-Bincang Santai. Di sini kita akan memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai host Azum Farah Harun Pratiri dan dua narasumber kita hari ini ada Kak Farah. Saya Farah Dina Bilisanti. Saya Bagus Sugian. Materi kita yang pertama di perekonomian Indonesia yaitu ada materi jejak bisnis dan reformasi ekonomi. Untuk Kak Farah, bagaimana sih definisi reformasi ekonomi itu? Kalau menurut saya tuh reformasi ekonomi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menargetkan instrumen kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku agen ekonomi publik maupun swasta dengan harapan untuk meningkatkan permintaan berkelanjutan dan non-ekspansi terhadap ekonomi nasional atau meningkatkan investasi produktif mereka sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan target. Oh begitu ya. Selanjutnya untuk Kak Bagus, bagaimana sih jejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia? Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang membawa perubahan drastis pada perekonomian kita. Krisis moneter tersebut ditandai dengan melemahnya nilai ukur rupiah yang sangat drastis. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Farah, bagaimana sih dampak dari krisis moneter tersebut? Dampak dari krisis moneter tersebut munculnya berbagai macam konflik politik dan ketidakstabilan keamanan. Selanjutnya persoalan yang dihadapi bangsa ini juga ditambah dengan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang korup. Di Indonesia ini gejolak politik dapat dengan cepat mengimbas pada gejolak keamanan. Nah selanjutnya perekonomian Indonesia itu nggak jauh-jauh dari UMKM kan? Kak Farah, apa sih definisi UMKM tersebut? Definisi UMKM itu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, gitu Mbak. Oke teman-teman, next kita akan membahas materi tentang kebijakan fiskal. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kak Farah, bagaimana sih definisi kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti itu Mbak. Jadi itu kebijakan fiskal sangat penting ya yang ada di Sangat Indonesia. penting. Nah, pastinya kan kebijakan fiskal itu ada jenis-jenisnya. Bagaimana sih Kak Bagus jenis-jenis kebijakan fiskal yang ada di Indonesia ini? Jenis dari kebijakan fiskal kedua yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini berdapat untuk merangsang ekonomi dan yang kedua kebijakan fiskal transnasional. Kebijakan ini digunakan pada saat inflasi tumbuh dan besar. Makasih Kak Bagus. Nah, pastinya kebijakan fiskal ini diterapkan di Indonesia. Bagaimana sih Kak Farah contoh penerapan dari kebijakan fiskal? Contohnya ya Mbak Ajan, contohnya kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada era Presiden Jokowi ada program amnesti pajak pada tahun 2017. Kala itu banyaknya program penunggakan pajak dan individu yang melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty, dihilangkannya sanksi administrasi, pidana dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak
mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Itu sebagai bukti nyata bahwa kebijakan fiskal tersebut dilakukan oleh sebuah negara. Jadi teman-teman, kebijakan fiskal tersebut juga penting untuk dilakukan di Indonesia, yaitu untuk melancarkan perekonomian yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ada ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Teman-teman kan pasti nggak tahu sih apa itu ketimpangan. Nah, bagaimana sih Kak Bagus pengertian dari ketimpangan itu? Ketimpangan menurut Arsad 2010 yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dirasakan sedikit manfaatnya oleh masyarakat miskin dan masih banyak penduduk yang memiliki kondisi ekonomi di bawah standar kebutuhan. Nah, itu adalah definisi dari ketimpangan tersebut. Nah, tadi kan ada definisi ketimpangan dan kemiskinan ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada bagaimana faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia sih Kak Bagus? Yang pertama, struktur penindasan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Dan yang kedua, kultur masyarakat. Yang terakhir, malas atau tidak giat dalam bekerja. Nah, itu tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pastinya pemerintah ada upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Bagaimana sih Kak Farah upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan itu? Jadi itu upaya pemerintah, yaitu pemerintah telah berusaha mengatasi kemiskinan dengan berbagai cara ya Mbak Jen. Seperti memberikan bantuan dana untuk berwirausaha atau berinvestasi, serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Nah, itu tadi materi ketimpangan dan kemiskinan ekonomi. Nah, next materi kita yaitu membahas pembangunan sumber daya alam dan keuntungan ekonomi. Kak Bagus, sumber daya alam itu sebagai berkah atau keuntungan sih? Pertama, sumber daya yang melimpah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Yang kedua, sumber daya sebagai kebutuhan atas lingkungannya, pembagian pada sumber daya alam dapat menyebabkan kestabilan ekonomi, korupsi, dan politik. Nah, itu tadi sumber daya alam sebagai berkah atau keuntungan. Nah, selanjutnya pastikan keuntungan ekonomi itu menjadi polemik besar lah di ekonomi di Indonesia. Bagaimana sih Kak Farah strategi untuk menghindari keuntungan ekonomi? Jadi strateginya tuh yang pertama ada diversifikasi ekonomi, seperti mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan berinvestasi di sektor lain. Yang kedua tuh menguatkan institusi, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Yang selanjutnya tuh ada investasi pada digitalisasi, yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung ekonomi yang beragam dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya teman-teman kan pasti bingung apa sih keuntungan ekonomi? Bagaimana sih Kak Bagus contoh dari keuntungan ekonomi yang terjadi di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terjadi. Ada beberapa daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi tidak mampu mensejahterakan masyarakat seperti di Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk Yaudi, gas alam, dan tambang. Namun kekayaan tersebut tidak mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat negatif yang timbul antara lain kerusakan alam dan lingkungan, terjadi konflik sosial. Nah, itu tadi contoh dari keuntungan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi itu keuntungan ekonomi itu seperti memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tetapi tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada materi investasi PMA dan PMB. Apa sih PMA dan PMB itu? Teman-teman kan masih bingung. Apa sih Kak Bagus PMA dan PMB itu? PMA panjangnya adalah penanaman modal asing, yang artinya hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Dan PMD kepanjangannya adalah penanaman
adanya kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nah, itu tadi kan ada definisi dari PMA dan PMD. Pasti kan teman-teman pada bingung nih, apa sih perbedaan dari PMA dan PMD tersebut? Apa sih Kak Farah perbedaannya? Jadi perbedaan dari PMA dan PMD itu ada sebagai berikut, yaitu yang pertama subjek penanaman modal. Untuk PMA memiliki subjek penanaman seperti penanaman modal asing, seperti warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintahan asing. Sedangkan PMD memiliki subjek penanaman modal dalam negeri yang seperti warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya ada fasilitas. Untuk PMA dan PMD memiliki fasilitas yang berbeda seperti pajak dan regulasi yang berbeda. Selanjutnya ada kepemilikan modal. Untuk PMA memiliki modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan PMD memiliki modal dalam negeri sepenuhnya. Nah, itu tadi kan ada perbedaan antara PMA dan PMD. Apa sih contoh dari PMA dan PMD yang ada di Indonesia? Untuk Abagus, apa sih contoh dari PMA yang ada di Indonesia? Nah, itu tadi kan yang dijelaskan Kak Bagus ada contoh dari PMA yang ada di Indonesia. Untuk Kak Farah, apa sih contoh dari PMD yang ada di Indonesia? Oke, contoh yang ada di Indonesia tuh ada PT Sidomutro, ada PT Indofood, ada PT Petrokimia, selanjutnya ada PT Sinarmas, yang terakhir itu ada PT Indofood Sukses Makmur. Gitu, Mbak. Nah, teman-teman, itu tadi kita membahas materi tentang investasi PMA dan PMD. Nah, next teman-teman, kita akan membahas materi yang terakhir nih. Apa sih materinya? Yaitu membahas tentang materi organisasi tematik dan teknologi informasi. Nah, apa sih organisasi Pak Bagus? Itu tadi ada definisi organisasi. Jadi itu organisasi telah berlangsung dengan cepat dan signifikan sehingga membawa dampak besar bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih penyebab-penyebab urbanisasi itu Pak Farah? Jadi penyebabnya itu ada yang pertama percepatan ekonomi. Itu banyak penduduk desa pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua itu ada pendidikan dan kesehatan. Seperti kota-kota besar menawarkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu ada infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang lebih baik di perkotaan seperti transportasi, listrik, air bersih, menarik penduduk